Anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Yang namanya kita enak di dalam ibadah, anak kita sia-siakan di dalam ibadah, na'udzubillah min dzalik. Ini akan menjadi suatu malapetaka tatkala kalian berjumpa dengan Allah. Tatkala kalian ditanyakan, satu langkah kalian ingin masuk ke dalam surga, ini anak teriak dari neraka, ya Allah, itu kalau nggak salah bapak sama ibu saya. Iya betul. Kenapa? Tunggu dulu, jangan kau masukkan mereka ke dalam surga. Ada apa? Dipanggil ini anak. Tar dulu, jangan dulu masuk, diam. Ada apa wahai hambaku? Ini orang tua ibadah dengan sendiri. Saya tidak pernah diajak ataupun saya dipaksa untuk beribadah kepadamu wahai Rabb. Jadi jangan salahkan saya. Saya nggak terima kalau saya sendiri dimasukkan ke dalam neraka. Ibu bapaknya dicemplungin ke neraka. Fitnah dari anak. Jawab yang jujur ya. Kita punya anak di rumah. Ada anak di rumah lebih cepat megang handphone apa ambil wudhu di kamar mandinya? Bangun tidur ambil handphone apa ambil wudhu? Lu jujur amat lu. Saya mau tanya sama anak-anaknya, betul begitu? Betul begitu? Kurang ajar loh. Nggak boleh begitu. Yang namanya orang udah dikasih kesempatan tidur itu kan mati sementara. Tidur itu mati sementara. Begitu bangun ucapin alhamdulillah dulu baru megang handphone. Salah. Alhamdulillah dulu, ambil wudhu, sapu muka, salat. Yang namanya kalau udah orang kena handphone, nih hati-hati nih. Nih saya mau ngasih tahu dulu nih. Ini sebelum saya lanjutan ke tema tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad SAW, handphone ini bisa jadi racun dalam hidup kita. Betul apa enggak? Yang namanya handphone, gara-gara handphone bisa ada perselingkuhan. Betul. Gara-gara handphone sahabat nikung sahabatnya. Lu yang kenceng kayaknya udah pernah dengar. Pernah ngalamin. Kan modelnya begitu tuh. Yang namanya handphone bisa bawa kita ke sorga, bisa bawa kita ke neraka paling banyak. Kenapa? Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi blogger, messenger, semua itu bisa ngebawa kita ke neraka. Maksiat jari namanya. Maksiat. Kalau jari yang ngetik, otak yang mikir, hati pengen apa ya? Ngomong apa ya? Lagi apalagi kalau kenalan di Facebook, jangan mau dibohongin. Jangan mau. Yang namanya perempuan harga diri dijaga dong. Ini mau banget yang namanya perempuan dulu sebelum Nabi dilahirkan dihinakan luar biasa. Orang yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sampai sekarang ibu alhamdulillah orang tua timang-timang, ibu punya anak perempuan disayang. Jangan ngerendahin diri lagi. Sorga adanya di bawah telapak kaki. Itu seorang perempuan kan. Dulu sebelum zaman Nabi, saat dimana anak-anak perempuan dalam keadaan haid disingkirkan, diasingkan. Kenapa? Karena katanya membawa sial. Coba anak-anak kita lagi haid di rumah, anteng, adem, ayem, nggak ada yang ngehinain. Yang ini sudah diangkat oleh Allah berkah Sayyidina Muhammad SAW. Jangan juga dihinakan lagi dong. Ini bahaya. Saya belum lama ada kedatangan tamu di rumah. Ini cerita serius, ini kenyataan. Ada seorang anak umur 17 tahun, laki-laki, kenalan sama temannya di Facebook. Baru 3 bulan. Usut punya usut, nggak taunya murtad. Kenalannya di Facebook, murtadnya juga lewat Facebook. Apa katanya? Saya yakin agama yang saya anut sekarang ini agama yang benar, jalan yang penuh dengan ketulusan dan kasih. Ya, Paul, ini orang nggak pernah ngaji, makanya hati-hati nyari teman. Usut punya usut, nggak taunya masuk ke agama lain. Murtad umur 17 tahun, masih muda nggak? Masih muda nggak?
Makanya ibu sama bapak jangan bangga ngelihat anak pulang sekolah ngendep aja di kamar. Itu patut dicurigain, periksa handphonenya dong. Kira-kira boleh nggak periksa handphone anak? Boleh nggak sama anaknya? Kalau di password ambil, minta passwordnya, nggak juga banting. Takut banget sama anak. Anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Yang namanya kita enak di dalam ibadah, anak kita sia-siakan di dalam ibadah, na'udzubillah min dzalik. Ini akan menjadi suatu malapetaka tatkala kalian berjumpa dengan Allah. Tatkala kalian ditanyakan, satu langkah kalian ingin masuk ke dalam surga, ini anak teriak dari neraka, ya Allah, itu kalau nggak salah bapak sama ibu saya. Iya betul. Kenapa? Tunggu dulu, jangan kau masukkan mereka ke dalam surga. Ada apa? Dipanggil ini anak. Tar dulu, jangan dulu masuk, diam. Ada apa wahai hambaku? Ini orang tua ibadah dengan sendiri. Saya tidak pernah diajak ataupun saya dipaksa untuk beribadah kepadamu wahai Rabb. Jadi jangan salahkan saya. Saya nggak terima kalau saya sendiri dimasukkan ke dalam neraka. Ibu bapaknya dicemplungin ke neraka. Fitnah dari anak. Ibu bapak, kalian ini cintanya sama anak jangan suka kelebihan. Kalau satu rumah kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar, kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Apa jangan-jangan udah biarin aja, stok masih banyak. Ya pastikan bapak mau kepanasan, mau kebakar, masuk. Ibu teriak-teriak, "Papa, anak saya, anak kita, Pak, anak kita. Tolong diambil, tolong jangan sampai terbakar." Bapak masuk, ambil ini anak panas-panas, walaupun bapak yang ketiban api, enggak masalah. Gimana caranya anak saya selamat? Ini akhir zaman, orang tua lebih senang menguburkan anaknya dalam keadaan di dalam api neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin. Nih kiamat kubro dalam rumah kita nantinya. Bukan sugro lagi, kubro. Kenapa? Ini catatan kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini jangan main-main. Bib, abis gimana? Kalau diajak sholat marah. Kalau marah usir. Cukup, stop. Jangan minta pertanggungan jawab saya di hadapan Allah kelak. Ini sholat ini berat. Sholat ini berat. Orang yang melanggar satu kali meninggalkan sholat wajib, yang pertama seperti hukuman seperti mereka berzina. Setelah berzina si perempuan hamil. Setelah hamil ini anak keluar, anaknya dibunuh. Dosanya berapa kali lipat itu? Ini jangan main-main. Jadi kalau buat sholat, Nabi wasiatnya aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Sholat ini penting. Tindak buruk baiknya kehidupan tergantung dari sholatnya kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bib, saya punya tetangga, setiap hari sholatnya di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di masjid. Tetap aja masih nyolong. Nyolong apa? Nyolong ayam. Bagus. Coba kalau dia nggak sholat, bisa nyolong motor. Nggak gitu jawabannya, nggak gitu. Kenapa? Tidak mendirikan sholat. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikan sholat, bukan if'alis sholat, kerjakan sholat. Enggak. Apa kata Allah? Aqimis shalah, dirikan sholat. Sesuatunya kalau udah dijalankan sholat, diaplikasikan di dalam kehidupan. Kenapa adanya ruku? Ini harus punya akhlak kepada orang yang lebih tua. Kenapa adanya sujud? Merendahkan diri di setiap hamba Allah siapapun dia. Ini gunanya salat. Saat kita Allahu Akbar, saat takbiratul ihram ini kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ini enggak. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, baca deh, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Aku serahkan hidupku, matiku, zakatku, kurbanku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Baru Al-Fatihah. Pikirannya kemana-mana. Lukisan miring ingat. Betul nggak? Betul nggak? Hati nggak tenang. Kenapa? Anak saya udah pulang belum ya?
Lagi setelah baru Al-Fatihah, ingat kompor belum dimatiin. Ingat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini lagi sholat, dibunuhnya lagi sholat. Dibunuhnya lagi sholat. Saat beliau sholat ditusuk, nggak tahu. Begitu selesai tahiyat selesai, dia merasakan ada rasa sakit dan nanya, ini kapan pedang masuknya ke pinggang saya? Kita gatal dikit nunduk menggaruk. Sayyidina Ali nanya, ini kapan pedang nyampe ke pinggang saya? Orang yang namanya salat benar-benar Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau mendengar kumandang azan, lagi duduk bersama-sama dengan sahabatnya, tatkala beliau sedang duduk, beliau dengar azan, beliau lari masuk ke ambil wudu. Setelah ambil wudu, mukanya pucat. Ya Allah, gemeteran. Sampai sahabat tanya, wahai Imam Ali, engkau sakit? Tidak. Kenapa? Tahukah engkau sebentar lagi aku akan berjumpa dengan siapa? Tahukah engkau saya akan berdiri di hadapan siapa? Siapa saya? Siapa Allah? Rendah dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang sederhana, nggak ada. Semua dipukul rata. Yang dilihat apanya? Takwa.